Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2025, hari Senin. Yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, di sini pagi yang cerah di hari Minggu karena MU menang 4-2 gitu kan ya. Ternyata hari Senin tak kira bakal bisa lanjut cerah lagi. Ternyata hari Senin sekarang cukup mendung ya. Akibat dari berita tadi pagi ini beneran bikin gimana ya. Padahal hari Jumat itu udah enak banget ya. Di sini saya recap sedikit kemarin di sini. Sebelum CPI kemarin di sini saya ada live thread di Discord pada saat sesi live pada saat sesi 5 menit sebelum CPI rilis. Ini kan ada open di 4061 ya, stop lossnya juga nggak gede di 732. Dan kalau kemarin jika kalian ada yang ngeh untuk bahasa CPI, jika data CPI itu keluarnya adalah flat ataupun naik sedikit, itu bisa menguatkan XAU, dan keluarnya di hari Jumat itu adalah lebih rendah semua ya. Core CPI lebih rendah, CPI month-on-month lebih rendah inti, kemudian yang juga CPI headline yang year on year juga turun. Ini sih naik dari data sebelumnya 2,9 ke 3, tapi kan ini di bawah 3,1. Jadi overall sih ini semuanya turun ya. Makanya ini marketnya langsung lompat naik baru 1 menit ya kan. Literally 1 menit. Nih, literally 1 menit nih. Ya, 1 menit. Pas di 20.30. Marketnya buka langsung lompat sejauh 322 pip. Kemarin yang ikut live trade di sini kan saya opennya di jam 20.25 ya. Di harga berapa nih? 4.061. Ini sih ada di Discord sudah saya share gininya ya, alasannya kenapa saya ini opennya di sini kemarin. Di sini langsung lompat tinggi. Nah, bagi yang telat di sini sudah saya buat kotak juga. Di sini adalah support become resistance, sudah dites kemudian terbang kena M15 supply gitu kan. Kemudian ada news juga manufacturing PMI. Nah, tadi dia turun untuk meretest 4100 dan kemudian dia bergerak naik. Naik dan naik sampai ke 4138. Saya pribadi pun ada buy ya. Ada buy-nya itu di harga ini di retest 4082. Di sini saya nggak open ya, karena kan saya nggak mau ngejudi dalam hal news gitu kan. Tapi kemarin pada saat itu saya opennya di sini dan saya opennya di sini. Saya sudah close sisa 0,02 di sini dan 0,01 ya kan, itu di Discord sudah saya share screenshotnya, dan saya close itu di sini di 4130. Saya close dan kemudian saya pasang SL plus, dah sisanya bodo amat. Nah, saya kira itu di hari Jumat sudah enak ya. Hari Jumat sudah enak. Kemudian saya pasang SL plus memang dikit ke BEP gitu kan. Kemudian dapat berita di hari Minggu pagi cerah itu MU menang 4-2 gitu kan ya. Heboh sekali. Dan sekarang hari Senin market dibuka langsung jomplang turun. Ternyata hari Senin ini kita mendapatkan agak sedikit mendung ya. Di Minggu pagi baru market buka. Karena di sini marketnya kalau kalian lihat itu kayaknya sih ada gap ya. Ini kalau versi pakai FXCM itu nggak ngegap, tapi kalau pakai Oanda itu ngegap. Kayaknya di beberapa broker kalian juga kayak di Exness kayaknya sih ini ada gap ya. Kayaknya di yang lain juga ada gap. Tapi kalau yang saya pakai biasanya di sini di FXCM sih nggak ada gap ya. Cuma di sini dropnya lumayan nih ya, dari buka di 4108 sampai ke drop 4062, bahkan tadi sampai drop lagi ke 4059, balik lagi ke angka sebelum data CPI rilis ya, balik lagi ke 4060. Ini gila sih. Kenapa ini bisa terjadi? Well, itu karena berita dari tarif ya. Di sini ada mengatakan Menteri Besen, saya lupa ya. Menteri Keuangan ya kalau nggak salah. Menteri Keuangannya sih Besen bilang bahwa Cina itu akan melanjutkan pembelian kedelai dari Amerika dan juga mendelay dari kebijakan dari rare earth-nya gitu kan ya kan. Pembatasannya ini di delay gitu kan. Karena kan di sini akan berjumpa antara presidensi dan juga Presiden Trump itu di
Thursday ya, di hari Kamis di acara APEC Summit di Korea Selatan. Berarti ini bisa dikatakan cukup positif sehingga market itu memberikan reaksi yang sangat ekstrim pada saat market baru buka. Ini kalian bisa lihat jam berapa ini ya. Di sini saya recording itu jam 9.09 waktu Indonesia Tengah. Kemudian berita di sini kalian bisa lihat ini jam 4.28 AM. Ini jam gini ya, jam apa namanya? Jam Wita juga ya. Literally 30 menit sebelum market itu buka ada news yang keluar. Bayangin nggak tuh? Ya, kalian yang bangun subuh sih kayaknya sempat ada, bagi yang holding kayaknya sempat bisa close posisi bagi yang lihat berita. Tapi yang nggak sempat sih ini pasti bakal kena SL plus sih, atau nggak kena stop loss. Pokoknya langsung drop lah ya. Ini buka langsung drop, ini karena ini sih. Ini literally karena berita ini. Dan beritanya pun keluarnya juga berkili nih ya, 4.28 AM. Bayangin 30 menit sebelum news keluar. Market itu buka ya. Berita keluar itu gila sih ya. Ini apakah dimanipulasi? Well, nggak tahu lah ya. Apakah memang kenyataannya seperti itu? Ya kita lihat aja lah. Oke. Mengingat hari ini adalah minggu terakhir di Oktober 2025, saya ingatkan sekali lagi, minggu ini bakal menjadi minggu yang sangat krusial. Kenapa? Selain tadi di sini sudah saya bilang yang dimana Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping akan finalize abroad deal di hari Kamis di Korea Selatan untuk acara APEC Summit gitu kan. Dan juga di hari Kamis itu, mengingat hari Kamis itu adalah harinya ini FOMC statement. Di sini sih diperkirakan tetap akan ada potong suku bunga, yaitu sebanyak 25 basis poin. Tapi kita nggak tahu pada saat preskon seperti apa. Jadi ini akan menjadi combo maut pada minggu ini, yang dimana yang pertama adalah dari segi tarif antara US dengan China lagi, ya, yang akan terjadi di hari Kamis, dan dibarengi juga dengan yang namanya FOMC potong suku bunga. Suku bunga sudah pasti dipotong, ini sudah. Kalau nggak potong suku bunga sih itu bakal membuat market luar biasa shock sih sebenarnya. Karena di sini kalau dilihat probability-nya sudah 99,6% untuk hari ini, hari Senin ya. Tapi nggak tahu nanti di hari sampai hari Kamis seperti apa. Tapi yang penting untuk di sini hari Kamisnya itu adalah combo maut. Jadi kalau kalian yang ingin trade pada minggu ini, kita akan mendapatkan berita yang sangat. Ini FOMC kita nggak ngedelay ya. Ini FOMC nggak delay untuk masalah pengumuman suku bunga, karena kan untuk delay itu lebih kepada data. Data itu kayak contohnya di hari Kamis juga akan ada advance GDP, kemudian ada core PCE. Ini kan data yang di-collect ataupun data yang dikumpulkan sama pemerintah lah bahasanya gitu kan, yang disurvei dan sebagainya. Jadi untuk masalah suku bunga sih nggak mungkin di delay sih sepertinya. Ya, jadi ekspektasi kalian bisa cukup hati-hati, yang dimana minggu ini sekali lagi hari Kamis kita akan mendapatkan pertemuan meeting antara Trump dan Xi Jinping masalah tarifnya ya, masalah tarif dengan rare earth, kemudian soybean, kemudian dengan port ya. Ini kita akan lihat di hari Kamis, dibarengi dengan juga yang namanya FOMC di hari Kamis ya. Kita nggak peduli potong suku bunganya, kita lebih peduli terhadap preskonnya seperti apa nanti. Kalau preskonnya ini menyatakan adanya sedikit unsur hawkish ataupun nggak ada hawkish sama sekali, well itu positif banget buat XAU. Cuma kita nggak tahu nanti bagaimana nanti reaksinya pada saat Trump dan Xi Jinping di hari Kamis. Apakah ada deal atau enggak? Kalau tiba-tiba ada deal, otomatis ini bakal bertolak belakang dengan XAU-USD. Karena kalau sifatnya XAU-USD dengan masalah perang dagang akan dipandang sebagai safe haven asset. Ya, jika XAU-USD ini perannya untuk hanya sebatas suku bunga, maka ini dipandang sebagai alat untuk diversifikasi aset. Ya, karena suku bunga jika suku bunga rendah, berarti otomatis emas dipandang sebagai alat untuk bisa diversifikasi aset supaya nilainya bisa bertambah gitu kan. Jadi karena ini keduanya adalah berita yang bertolak belakang, satu bisa kemungkinan naik ataupun turun, dan satu ini bisa naik juga turun ya, tergantung dari preskonnya.
ini ibaratnya bisa menjadi pisau bermata dua ataupun pedang bermata dua ya, karena ini kejadiannya ada dua, jadi otomatis kita nggak bisa bilang ini perbandingannya besar kecil ataupun berat sebelah ini berat ya, ini nggak bisa saya katakan perbandingannya 70-30 ini nggak bisa, ini pure 50-50 ya, karena ada dua kejadian besar yaitu FOMC dan juga nanti di hari Kamis ini sama-sama ya. Jadi ini adalah probabilitasnya 50% dan juga FOMC probabilitasnya adalah 50%. Tidak ada satu kejadian lagi yang bisa mengangkat ataupun yang bisa memberikan efek besar untuk DXY USD pada minggu ini selain dua hal tersebut. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini ada dua kejadian, kita tidak mendapatkan tiga kejadian so far ya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba kalau sebelum adanya FOMC Trump ada ngomong lagi sih itu bakal ada tiga kejadian ataupun 4 atau 5, nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti untuk sekarang hari Kamis ada combo maut yaitu FOMC dan juga ditambah dengan pertemuan Xi Jinping dan juga Trump. Sekali lagi, dua kejadian tersebut itu sama beratnya, jadi perbandingannya adalah 50-50. Ini bisa dikatakan sebagai pisau bermata dua, yang dimana ini bisa mendorong naik dan mendorong turun, ataupun keduanya bisa mendorong naik dan keduanya bisa mendorong turun. Itulah mengapa saya bilang ini probability-nya 50-50. Susah buat diterka ya, jujur susah buat diterka efeknya. Oke, jadi saya kasih tahu di awal, jadi supaya kalian tahu batas kalian buat trading ya. Jadi otomatis kalau kalian ingin trade lah sampai di hari kalau boleh saya sarankan adalah sampai di hari Rabu ya. Rabu dalam artian Rabu sesi London ya, karena sekarang untuk di London itu sudah mengalami daylight saving time yang dimana ini adalah mundur 1 jam di Amerika, di London, berarti kita itu maju 1 jam ya. Berarti market London yang biasanya buka jam 3 itu bakal buka di jam 2 kalau nggak salah untuk hari ini ya. Kalau nggak salah ya. Nah, market opennya nih. Oh sorry, jam 4 ya, jam 4 mundur berarti. Benar mundur ya, bukan maju, sorry mundur. Karena di sini Londonnya bakal buka jam 4. Biasanya kan jam 3 buka. Ini jam 4 ya sekarang buka. Oke, jadi hati-hati banget untuk di minggu ini. Dua kejadian tersebut harap dicamkan baik-baik ya. Jangan sampai kalian itu lupa kejadian yang akan terjadi pada minggu ini. Nah, sekarang hari Senin, apakah kita akan mendapatkan teori hari Senin yang dimana Senin itu market pasti naik? Ya, karena kejadian sekali lagi setiap hari Senin itu marketnya naik. Ini kalau dari setiap kejadian ya selama berminggu-minggu kemarin, ini hari Senin naik, kemudian ini hari Senin juga naik, kemudian ini hari Senin juga naik, ini juga hari Senin juga naik, kemudian ini juga hari Senin naik, kemudian ini hari Senin juga naik, kemudian ini hari Senin juga naik, dan kemudian tanggal 1 September Senin juga naik. Kalian bisa lihat semua di hari Senin itu naik semua. Dan kalau bisa dibilang semenjak 22 September setiap hari Senin itu kenaikannya cukup impulsif. Ya, kalau sebelum 22 September sih kenaikannya lumayan, tapi impulsifnya itu dari tanggal 22 sampai kemarin 20 Oktober. Apakah hari Senin akan menjadi harinya emas yang dimana itu kayak properti ya, hari Senin harga naik, itu saya juga nggak ngerti. Tapi dari kejadian dari tanggal 1 September ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 kali kejadian, 8-8-nya ini hijau semua. Jadi ibaratnya probability-nya adalah 100% benar. Ya, jadi sekarang adalah probability yang ke-9. Jika semisalnya hari ini marketnya merah aja ya, atau nggak doji, maka berarti itu bisa mematahkan win streak 8 kali berturut-turut di hari Senin. Ya, apakah bisa kejadian tersebut? Bisa, ya kan? Karena kan kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya memang hari ini marketnya lebih prefer buat condong naik, berarti ya udah setiap hari Senin probabilitasnya akan semakin lama semakin tinggi dengan 9 kali kejadian kalau itu hijau. Berarti kalian setiap trading hari Senin aja, hari Senin itu nge-buy tok pokoknya udah pasti profit gitu. Ya, hari Senin buy itu pasti profit. Itu ibaratnya udah kayak
ilmu pasti, tapi sebenarnya kan untuk di futures gini kita nggak bisa bicara ilmu pasti ya. Cuma kan masalahnya dari 8 kali kejadian 88-nya bener gitu kan. Sekarang udah kejadian ke-9, makanya kita perlu ada satu error supaya ya kita tahu lah market itu tidak selamanya benar ya kan, ataupun kita trading tidak selamanya benar, pasti ada juga kenanya salah ataupun kenanya stop loss dan sebagainya. Apakah hari ini bakal mematahkan tradisi setiap hari Senin naik? Ya kita lihat aja lah nanti ya. Oke, saya ke weekly dulu. Ntar hari Senin kita nggak ada sih ya. Hari weekly kalau dilihat memang sudah saya katakan berulang kali, 4000 adalah sebagai titik harga mati bagi buyer untuk di tahun 2025. Kalau kita bisa melihat candle weekly close di bawah 4000, itu bakal menjadi sinyal bahwa weekly time frame akan mengalami bearish movement. Dalam artian bearish movement adalah sebagai koreksi ke bawah. Karena weekly sekali lagi ya, ini win streaknya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali weekly berturut-turut, akhirnya candle ke-10 kita mendapatkan bearish. Kalau kita lihat historinya, 9 candle weekly itu terakhir adalah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 candle weekly ini terjadi pada saat COVID. Ya, ini luar biasa ekstrim, meledak semua. Kemudian di hari candle ke-10, 10 Agustus 2020, marketnya drop lumayan. Tetapi kalau kalian ada satu perbedaan dengan kejadian di 10 Agustus dengan minggu lalu. Kalau kalian lihat di weekly, candle yang tercipta di 10 Agustus ini adalah candle bearish engulfing. Ya, ini adalah bearish engulfing, dan kalau kalian juga weekly fair value gap di sini itu tidak di respect, dalam artian market itu tutup di dalam FVG-nya. Sudah ada bearish engulfing, kemudian ini nggak di respect. Jadi wajar berminggu-minggu setelahnya market lebih condong untuk bergerak bearish, apalagi ditambah kalian tahu di sini pada saat Agustus 2020 itu adalah pengumuman pertama kali ditemukannya vaksin dari COVID-19. Ya, ataupun dari vaksin ataupun dari virus corona ya. Sehingga setelahnya marketnya turun. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kejadian sekarang dilihat ya, apakah ini bisa dibilang bearish engulfing? Dari bentukan candlenya memang ini adalah bearish engulfing karena satu candle weekly ya. Kita bicara candle itu berarti semua gini ya, semua unsur ya ataupun semua bagian. Karena kalau kalian ini adalah engulfing. Kalau yang tadi secara 10 Agustus 2020 itu memang engulfing, tapi adalah engulfing pembalikan. Tapi secara teorinya itu bukan engulfing. Ya, itu beda. Kalau ini secara teorinya ini engulfing. Kenapa? Karena ekor atas di 20 Oktober itu lebih tinggi daripada ekor di 13 Oktober dan ekor bawah di 20 Oktober itu lebih rendah daripada ekor di 13 Oktober. Jadi secara basic teori yang dimana bahasa Indonesianya engulf itu kan memakan ya kan. Berarti satu candle weekly di sini itu sudah memakan dari satu candle weekly di 13 Oktober. Secara teorinya benar. Ya, kita bicara teori candle dulu. Kita tidak bicara besaran close body dan sebagainya. Ya, secara teorinya ini benar. Ekornya sudah menyalip lah bahasanya dari candle sebelumnya yang atas, yang bawah pun juga sama. Walaupun ya ini sih salip-salipannya seiprit banget ya. Kayak perlu pakai kaca pembesar gitu kan. Yang atas 79 dan 81. Kalau yang bawah 06 dan 03. Percaya atau enggak, ini bedanya itu sama. Yang bagian atas itu beda enggak sama sih ya, hampir sama. Yang bagian atas itu hanya beda lagi 20 pip. Yang bagian bawah itu beda 30 pip. Tidak terlampau jauh sekali. Ya, memang secara teori itu berarti benar ini adalah bearish engulfing. Hanya saja engulfing di sini kalau kalian lihat, ini dia hanya memakan body candlenya. Tidak menginterpretasikan bahwa dia memakan keseluruhan candle dari bentuknya. Yang saya maksud adalah bentuk dari penutupan candle weekly pada minggu lalu itu kalau kalian lihat hanya tertutup untuk memakan berapa ya saya bilang ya, 60% dari body
weekly candle pada 13 Oktober. Ya. Jadi besaran candlenya yang bisa dilihat dari candle di tanggal 13 Oktober berarti overall weekly candle di tanggal 13 Oktober sebenarnya adalah tercipta seperti ini. Dan ini pun berarti marketnya masih ngebuat break of structure. Karena high tertinggi di sini ini masih di atas yang namanya penutupan candle. Ya, berarti secara weekly di sini memang teorinya benar adalah bearish engulfing, tetapi secara dari bentukan candle dan penutupan dan body ini bisa saya bilang dia hanya memakan bodinya sebesar ya mungkin 55 lah ya, kayak 60 agak gede sih. 55 ya, sekitaran 55 sampai 60 lah saya toleransi. Hanya memakan 55 sampai 60% dari besaran body di 2 minggu yang lalu. Yang berarti sisanya itu kan masih bertahan dan otomatis di sini kita masih mendapatkan yang namanya break of structure dari segi weekly. Jadi overall secara weekly kita masih mendapatkan bullish momentum sebenarnya. Dan kalau kalian ngeh juga di sini secara weekly marketnya itu kemarin menyentuh bullish fair value gap-nya tipis banget ya. Aduh beneran tipis banget di sini ya. Kena kemudian dia mental naik ya. Dan sekarang apakah minggu ini kita bisa berekspektasi dia marketnya bisa kembali naik based on weekly doang ya, based on weekly doang dengan adanya candle seperti ini ya. Ya kita bicara candle dulu lah ya. Dengan adanya candle seperti ini justru ini bisa menjadi trigger kalau kedepannya ini bisa menjadi yang namanya base untuk menciptakan rally baru. Saya worry-nya seperti itu ya. Kalau kita lihat secara weekly candle doang ya, ini kemungkinannya bisa menjadi base untuk menciptakan rally yang baru. Karena ini kalau kita ini masih satu candle ya, jadi makanya saya bisa berespektasi ini kemungkinan bisa menjadi base ya, karena market berhenti. Market berhenti dalam artian dari segi weekly kan kita melihat yang namanya ini market mengalami, kalau kalian ngerti siklus pasar ya, sekali lagi ini marketnya mengalami partisipasi besar. Nah ketika sudah terjadi partisipasi otomatis marketnya akan mengalami akumulasi, distribusi di sini bisa dua potensi kejadian, yang dimana di sini bisa terjadi distribusi plus akumulasi baru ya. Distribusi plus akumulasi baru yang dimana terjadi pada saat di sini. Pada saat mana ya? Di sini ya. Ini kan partisipasi ya, partisipasi kenceng ya. Kemudian di sini distribusi sekaligus akumulasi baru dia terbang lagi. Kalau di sini bisa aja kejadian kayak begitu. Apakah bisa mengalami distribusi ataupun distribusi ataupun akumulasi terbaru? Kemungkinannya ini saya bisa bilang adalah sebagai akumulasi phase ataupun fase akumulasi. Ya, ini bisa merupakan fase akumulasi yang dimana kedepannya akan marketnya bisa menjadi partisipasi yang baru. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga marketnya mengalami yang namanya distribusi. Jika semisalnya marketnya memang mengalami distribusi di fase ini, di area ini sekitaran 4100 ya, 4000 sampai 4200 lah, let's say saya kasih agak tinggi dikit ya, 4000 sampai 4200 mengalami yang namanya fase akumulasi plus distribusi, terbalik. Market mengalami distribusi plus mengalami yang namanya akumulasi, maka market tidak akan bisa lebih rendah dari 4000 ataupun saya bisa toleransi ke 3950. Lebih tepatnya tidak boleh lebih rendah dari fair value gap weekly yang terakhir di sini. Yang bukan yang terakhir, yang paling dekat. Ya, market tidak boleh lebih rendah dari 4000. Kemudian kalau saya toleransikan itu tidak boleh lebih rendah dari fair value gap yang paling dekat dari segi weekly. Jika semisalnya memang marketnya mengalami distribusi plus akumulasi. Kalau dia mengalami distribusi, maka otomatis marketnya pasti bakal kelihatan akan mengalami penurunan. Dan ketika mengalami penurunan, maka itu akan mengalami yang namanya kapitulasi ke bawah ya. Tapi sekarang dengan hanya satu candle, yang bisa saya lihat sementara ini adalah kemungkinannya adalah fase akumulasi plus distribusi ataupun dibalik lah ya, distribusi plus bisa ini terjadi akumulasi
Tapi ingat, ini hanya sebatas candlestick. Ya, kita tidak bisa melihat dari segi yang namanya fundamental. Memang secara fundamental yang bisa kita pastikan adalah suku bunga itu turun. Yang dimana suku bunga turun itu pasti membuat XAUUSD naik. Ya, tapi kita perlu lihat juga faktor yang lain. Tidak perlu yang namanya, tidak hanya melihat dari suku bunga. Kita perlu melihat geopolitik. Kemudian kita melihat juga itu perang dagang. Ya, geopolitiknya itu contohnya kayak Rusia Ukraina, lanjutnya kayak gimana, ya, dan sebagainya. Itu kita perlu lihat juga karena sifat dari XAUUSD tidak hanya berpaku terhadap suku bunga. Oke, ini kita baru bicara weekly dengan candle doang loh ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi indikator sekarang, ini saya tidak buka monthly karena sekali lagi monthly itu belum close ya. Saya masih melihat weekly dulu. Dari segi weekly, kalau kita lihat memang kemarin weekly-nya itu saya kan prihatin jika misalnya weekly itu nyentuh di angka 90 kalau nggak salah ya. Berapa ya kalau nggak salah, 90 ya. Ntar coba RSI ya, RSI-nya 90. Kayaknya di sini deh. RSI 90 weekly itu terakhir terjadi ya di sini pada saat Januari tahun 80-an. Ya, karena kan itu yang terakhir. Tapi kalau kita sandingkan dengan kejadian di COVID di Juli 2020, sebenarnya ini sih sudah lewat ya. Jadi otomatis ketika masa COVID sudah lewat, September 2019. Masa COVID itu di sini. Ya, ketika masa COVID sudah lewat dan ini resisten sudah pernah ditembus, berarti seharusnya ya kita tahulah kita bicara support resisten ya. Kalau sudah pernah melihat resisten itu ditembus, berarti kan ada kemungkinannya market itu bakal balik lagi ke sana untuk menjebol resisten tersebut. Nah, dengan demikian dari segi weekly memang secara RSI sekarang itu masih di atas zona overbought, ada di angka 74. Dan secara stokastik pun ini masih di atas 80. Yang slow masih di 90, yang fast di 85. Jadi overall dari segi weekly kita masihlah sangat bullish, tidak menunjukkan yang namanya pelemahan. Ya, dari segi weekly selama ini masih di atas 70, ini masih bisa momentumnya naik. Dan secara stokastik pun kalau kalian lihat ini juga powernya itu masih di angka 90 dan 80-an. Jadi ini masih cukup kuat jika misalnya ini masih bisa membuat all time high baru, tapi tidak tahu kapan ya. Ini hanya base dari weekly doang. Oke. Jadi itu ya, jika misalnya marketnya memang ingin memilih fase distribusi dan akumulasi baru, yang penting 4000 itu tidak boleh break. Dan jika pun dia break, saya bisa kasih toleransi lagi satu adalah sampai di tengah-tengah dari fair value gap-nya. Pokoknya ini fair value gap-nya wajib di respect. Kalau ini sudah nggak di respect, well, weekly bakal drop ke bawah untuk menciptakan yang namanya bearish momentum. Kemungkinan weekly bakal terjadi yang namanya koreksi ke bawah. Oke? Dari segi daily sekarang, dari segi daily ya kita gampang aja, tetap ini tidak berubah ya dari segi daily. Ini adalah RBS-nya dari segi daily 4059. Ini juga adalah rally base rally ya, dan kalau kalian ngeh juga di sini adalah low terakhir di hari Selasa yang tidak pernah tutup di bawah ini. Nah, tadi kan saya memberikan skenario ini adalah market yang masih saya prefer untuk bullish. Cuman masalahnya momentum untuk naiknya itu masih ketekan, ataupun ada momentum naik tapi dia cuma sementara doang, tidak momentumnya itu tidak berlangsung lama gitu kan. Kayak ibaratnya ada yang nge-buy lepas, turun lagi, nge-buy lagi lepas, turun lagi, nge-buy lagi ngepas, gitu aja terus berhari-hari ya selama 3 hari kemarin. Kalau kita lihat berarti memang low terakhir di sini yang ada di harga berapa ini ya, 4082,66. Ini menjadi immediate support yang cukup valid karena ini sudah dites sebanyak 1 2 3 kali berturut-turut dan ini tidak ada satupun candle yang tutup di bawah 4082,6 di sini ya. Ini menandakan ini adalah sebagai area immediate support yang valid. Jika ini masih valid, apakah masih bisa buat di buy? Ya, masih bisa.
Tapi ingat, ini range-nya besar ya. Besaran dari rally base rally itu adalah sebesar 1000 pip dari 3944 sampai 4050. Ini sebesar ini rally base rally-nya. Dan kalau kita lihat dari 4059 sampai di sini, ini adalah besarnya 234 pip. Dan kalau kita lihat dari berapa namanya ini? 4000 ini sampai low di 4000 ya. Ini adalah 794. Ini besar range-nya. Jadi kalau kalian ingin trade, ya udah silahkan. Kalau ingin pandangan kalian tetap nge-buy doang, syarat pertama adalah ini memang valid immediate support di 4082 untuk sementara ini. Candle tidak boleh tutup di bawah 4082,66 secara daily. Secara daily kita tidak boleh adanya candle penutupan di bawah ini. Kalau ada candle penutupan di bawah ini, well, saya rasa marketnya bakal bergerak bearish, dalam artian dia bakal turun lagi ke area 4050-an. Masuk lagi ke zona rally base rally-nya di sini. Ya, sementara ini sih dari segi rally base rally-nya ini kan baru dites 3 kali ya, yang menandakan berarti ini setiap ada yang masuk itu ada yang beli, masuk ada yang beli, masuk ada yang beli, sentuh sekali ada yang beli. Jadi setiap masuk ada yang beli, berarti area base di sini yang sebesar 1000 pip selalu ada yang minat buat beli. Tapi minat belinya itu tidak ditahan lama, dia cuma ketika kena dan naik lepas, turun naik, turun naik. Makanya kayaknya ini marketnya kalau memang mau nge-buy itu nunggu momentum berita sih kayaknya ya. Ataupun ini bisa kayak bahasanya itu, kalau memang ini big money ataupun investor besar ataupun apalah bahasanya, itu memang mengalami yang namanya fase akumulasi baru ya. Ingat, tadi kan dari segi weekly saya bicara marketnya sudah mengalami partisipasi, kemudian marketnya mengalami kemungkinan ya, tadi sudah saya bilang marketnya mengalami distribusi plus akumulasi. Nah, kalau dari segi daily ini beda cerita. Dari segi daily, ini marketnya mengalami cycle yang sudah komplit, yang dimana di sini marketnya mengalami partisipasi, di sini mengalami distribusi, di sini mengalami kapitulasi, dan sekarang setelah kapitulasi marketnya akan mengalami akumulasi. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai marketnya mengalami akumulasi baru, yang dimana setiap turun ada yang nge-buy ya, tapi hedge fund-nya itu ngelepas tipis doang. Biarkan market itu euforia sedikit, kemudian justru dia nambah posisi jual. Hasil dia turun, yang jual dilepas, banyak dia nge-buy lagi. Tambah jual lagi, turun lagi, tambah buy lagi. Itu bisa. Ya, karena kita sebagai retail kan kita tidak bisa melihat order dari big player ya kan. Cuman jika memang ini adalah fase akumulasi dari segi daily, berarti ini kemungkinan marketnya bisa kapanpun itu mengalami fase partisipasi yang baru. Ya, entah itu kapan. Ya, dari segi daily kalau dilihat indikatornya ini masih flat ya. Dari segi RSI ini masih di atas 50-an, sedangkan dari segi stokastik kalian bisa lihat stokastiknya itu menganga dan berjarak cukup lebar, tapi marketnya itu tidak mau turun. Untuk sementara ini ya. Selama 1, 2, 3, selama 3 hari berturut-turut kalian bisa lihat stokastiknya itu kayak air terjun ya ke bawah, tapi marketnya itu diam di tengah-tengah. Jadi yang bisa saya bilang ini justru nanti kalau dia selesai air terjunnya, ada potensi dia muter naik didorong dengan RSI, ini marketnya bisa mengalami fase partisipasi dari segi daily. Jadi hati-hati ya. Dari segi daily sih yang bisa saya bilang ini marketnya masih diem, tidak memberikan dampak apapun ya, maupun indikator ataupun dari segi candle. Kemudian dari segi H4, dari segi daily untuk masalah resisten sekarang ini masih sama. Yang bisa saya kasih sih ini ya, 4000 berapa kemarin ya, 4150 nggak sih? Ini dulu ya, saya lupa sih ya. Kita ke H4 dulu lah ya, ke H4 kemarin H4 di mana saya kasih ya, ini ya 4179 ya, dan ini ya. Wah, saya punya prinsip, saya yang gambar, saya yang lupa ya. Kayak begini deh kemarin ya. Kayak begini deh kemarin ya. Nah, ini H4 ya kan.
Ini H4, kemudian ini adalah RBS kalau nggak salah ya. Sorry. Ini adalah SBR ya. Ini ada SBR, kemudian dari H4 ya, ini H4 sih. Ya ini H4 lah pokoknya ya. Dari 37 sampai 50, kemudian tembus itu adalah di 79 sampai ya 4200 lah ya kayaknya saya kasih ini. Bentar, ini jelek sih kayaknya ya. Ini bentar, ini bagus sih. 4200 kok, ini angka genap tapi kok nggak begitu bagus ya. Ya saya kasih 4200 lah ya. Atau aja nih angkanya bagus 4200, cuma candlenya nggak ada yang bagus nih, heran saya. Ya dari segi H4 indikatornya bagaimana? Ya indikatornya flat. Kalian bisa lihat stokastik memang sudah di atas 50 ya, tapi dari segi RSI-nya nggak mau di atas 50. Nah ini agak payah ini ya. Momentumnya kencang, bensinnya kurang bagus. Nah takutnya boros ini ya kan. Jadi kayak begini sih berat ya, berat. So far ini adalah resisten terdekat dari segi time frame H4. Lebih daripada itu, di sini ada satu kecil ya kan, 7986. Kalau tembus ya kita ketemu 4200. Lebih daripada itu, daily kita bakal ketemu yang namanya bearish fair value gap di sini ya. Nih bearish FVG-nya numpuk ya kan di 79, 86, 4200. Wah campur lah ya. Dari segi H4 kalau kita lihat ini juga adalah bearish fair value gap yang gede ya kan. Range-nya besar ya, jadi kalau ini memang bisa di respect market ya kita lihat aja lah nanti ya. Sementara ini dari segi H4 ada satu pola yang bisa saya lihat sih ya. Ini kayaknya pola yang agak maksa sedikit, tapi karena kita sudah mendapatkan candle yang cukup banyak dari segi time frame H4, sideways-nya juga sudah berhari-hari, kayaknya saya bisa pakai ini deh ya. Pola yang namanya mungkin ini bisa dikatakan penan atau symmetrical triangle karena mereka berdua itu mirip. Ini ya. Nah, saya ganti deh ya. Saya kasih segitiga deh. Ini dan bentar, ini atasnya mana ya? Ini. Nah, set. Ya beginilah ya. Nah ini kalau pakai line chart nggak kelihatan tapi kalau pakai candlestick beginilah bentukannya ya. Ini bagian atasnya kenanya di sini ya. Saya nggak perlu tarik sampai sini ya, karena kan terlalu tinggi. Tarik itu cukup sampai sini aja, dari sini kemudian low-nya di sini, kemudian cari udah ini high-nya dan low-nya. Ini kan karena kalau dilihat kan sama ya, bukan sama sih, dalam artian high dan low-nya itu berbanding terbalik. Dia ngebuat high semakin rendah, kemudian dia ngebuat high semakin tinggi. Nah inilah yang namanya bentuk segitiga. Entah ini adalah bearish penan atau ini adalah symmetrical triangle. Jujur saya kurang paham untuk masalah pola segitiga di sini ya. Tapi kalau ini adalah bearish penan, berarti marketnya cenderung untuk lanjut break ke bawah. Apakah dengan kondisi ini marketnya ketika break dari symmetrical triangle, marketnya bisa menjadi kondisi melanjutkan arah ataupun pembalikan? Well, itu bisa terjadi. Tapi yang penting saya perlu yang namanya sentimennya seperti apa dulu. Ya. Apakah di sini kita mendapatkan potensi ngebuat market itu sideways sampai hari Kamis? Well, secara H4 kalau kita hitung sampai hari Kamis ya. Kamis pagi FOMC lah let's say ya. Ini kan sekarang, FOMC kan tadi di hari Kamis. Ya, kalian bisa lihat lah ini ujungnya ya. Ini kalau saya tarik agak lebar nih. Nah, kalau saya lebih presisi ya. Kalau saya mau lebih presisi bagian atasnya dan bagian bawah. Ini lebih presisi. Kalian bisa lihat ketemunya angka FOMC itu di sini. Dan ini kalau jika misalnya marketnya lebih sideways terus ke atas dan ke bawahnya, ini kan tuh hari Kamis tanggal 30 jam 2 pagi. Ini akan berada di ujung dari segitiganya. Kalau sudah di ujung dari segitiganya berarti ya udah, ini berarti marketnya bisa sampai, wah ini bakal sidewaysnya
Walaupun sideways-nya semakin lama semakin kecil, ya kan? Karena kan dari range awal itu besar sideways-nya segini, ya kan? 1500. Kemudian mulai mengecil lagi sampai 1150 dan ini kemungkinan bisa mengecil lagi sampai 878 dan jika masih terus mengecil sampai 600 dan sampai 300 pip ya, semakin lama semakin kecil. Well, kalinya kita ada news break, wah itu bisa bubar sih ya. Jadi seperti itu ya. Ini kemungkinan kalian bisa gambar untuk area segitiganya. Jadi kalau di tengah-tengah kayak begini ya udah, kalian mau sell buy udah karepmu ya, bahasa Jawanya terserah lah ya. Oke, dari segi H1 bagaimana? Dari segi H1 yang bisa saya bilang ya, selama ini H4-nya masih di sini ya kan tuh. Ini support H4 termasuk daily juga di 4059 masih di respect. Kalian buy boleh. Kemudian kalau sudah naik sampai di 4137 kalian mau sell di sini juga boleh. Untuk sekarang ya, masalah high dan low-nya ini begini sekarang ya. Supaya kalian tahu dikit high low-nya sekarang itu kayak gimana. Sebentar, mana garisnya nih? Nah ini ya. Sekarang perjalanan H4 supaya kalian tahu batas-batasan dari area segitiga itu seperti ini. Ini salah. Ini high, ini low, ini high, ini low. Sementara ini high-nya ya. Sementara ini yang sudah dipastikan itu ada 2 sama ya, 2 sama untuk sekarang. Karena kan kita perlu ada swing-swing baru sebelum memastikannya. Ini 1, jelek banget dah. Ya, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ya. Untuk masalah low di sini dan high di sini itu masih development ataupun masih dibikin apakah ini valid atau belum. Ya, jadi sementara ini adalah high-nya, ini adalah lower high dan ini adalah low, tapi ini adalah higher low ya. Jadi 2 ini adalah batas kalian. Sementara ini dan ini itu masih developing ya, masih berjalan marketnya. Jika kedepannya marketnya nanti break di atas ini bukan berarti serta-merta marketnya bisa naik, enggak. Dia wajib break lower high dulu sebelum beneran marketnya naik. Jika dia nanti break di bawah ini, apakah lanjut marketnya turun? Enggak. Sementara dia harus break dulu di bawah higher low yang di sini, baru dia nanti bisa bergerak turun ya. Makanya tadi saya udah bilang ini marketnya yang bagian ini ya, sekali lagi yang ini dan ini itu masih developing, masih berjalan. Kecuali kedepannya kita semakin lama semakin ngebuat adanya swing baru, ya itu beda cerita ya. Tapi yang penting kalian ingat dulu ini adalah high, ini lower high, ini adalah low, ini adalah higher low. Dan ini berarti di tengah-tengah sekarang. Jadi kalau kalian mau ambil buy dan sell ya, asalkan dia masih bentuknya seperti ini, nggak masalah sih. Oke. Jadi untuk hari ini kalau kalian ini berekspektasi marketnya ini naik untuk ambil sell, kemudian turun untuk ambil buy, silakan, nggak masalah. Yang penting tadi high dan low-nya itu tidak break. Kalau dia break salah satu, berarti kecenderungan marketnya bakal bergerak ke sana gitu ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya. Ini untuk dari segi time frame H1 saya nggak bisa ngasih tahu banyak karena ini beneran marketnya ya udahlah begini ya kan, susah gitu kan. Bukannya ini bisa saya analisa untuk hari ini seperti apa, cuman kalian bakal ribet sendiri. Jadi saya kasih pandangan lebarnya aja ya. Kalau marketnya enak, saya kasih sampai detail M5 saya kasih. Tapi kalau marketnya udah H4-nya begini, ya cukup H4 mungkin sampai H1 doang bisa saya kasih. Tapi karena H1-nya juga begini, ya udah H4 lah, kalian cukup tahu aja ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini dan termasuk sampai nanti di hari Kamis ya pembekalannya, supaya kalian ingat juga apa yang akan terjadi pada minggu ini, supaya kalian tahu pergerakan marketnya dan batasannya sampai mana pada minggu ini. Oke, nanti akan saya update lagi seperti biasa. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan saya di Discord. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.